Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kosa Putra, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Saya dari SDN 1 Tangerang. Saya di sini tidak sendirian. Saya berdua dengan Pak Rizal. Beliau adalah salah satu wali kelas 5 di SDN 1 Tangerang. Baik, assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, pada percakapan observasi ini, sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas ataupun sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses jalannya pembelajaran Bapak di kelas. Nah, mengapa kita melakukan proses percakapan observasi ini adalah untuk persiapan awal sebelum nanti Bapak melalui melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih baik yang pertama, dan Bapak juga lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid pada kegiatan belajar nanti seperti itu. Nah, baik, untuk tujuan pembelajarannya apa Pak Rizal? Ya, dengan kegiatan ini saya diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi rantai makanan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan rantai makanan, berjalannya rantai makanan dengan benar dan baik. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengetahui peran sebuah makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Itu tujuan dari pembelajaran kali ini, Pak Kos. Oke, baik. Berarti intinya pembelajarannya IPAS ya Pak Rizal ya? IPAS. Oke, tadi kan ada 3 tujuan. Nah, untuk dari tujuan ketiga itu, area pengembangan apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Rizal? Jadi dalam area ini saya mengharapkan peserta didik dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional. SE ya, Dengan siswa dapat menjaga dirinya sendiri, kesadaran diri sendiri, dan dapat bertanggung jawab dalam mengambil suatu keputusan yang benar. Baik. Bagus. Nah, tadi sudah ya Pak Rizal ya. Untuk strategi apa sih yang akan dipersiapkan oleh Pak Rizal nanti ketika kegiatan supervisi di kelas? Dalam strateginya saya menggunakan pendekatan saintifik. Ya, Dalam pembelajarannya saya menggunakan berdiferensiasi. Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada kelompok visual, ada auditory, ada kelompok kinestetik. Baik. Nah, tadi strategi sudah, terus media apa yang sekiranya Bapak gunakan pada saat nanti kegiatan supervisi di kelas? Dalam pembelajaran nanti saya menggunakan PowerPoint, sebenarnya proyektor juga kita gunakan, dan gambar-gambar yang sudah di-print nanti kita bagikan ke peserta didik. Oke, baik. Jadi ada 3 ya, Bapak juga menggunakan Infokus ya, proyektor, ada juga Bapak juga membentuk media pembelajaran yang berbentuknya PowerPoint dan juga gambar. Baik. Nah, kira-kira untuk pelaksanaannya kapan Pak Rizal akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Rencananya saya akan melakukan kegiatan tersebut tanggal 31, 1 minggu kemudian. Oke, berarti 1 Oktober, tepatnya 1 minggu kemudian. Oke, berarti minggu depannya nanti kita coba pelaksanaan di kegiatan supervisi ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Rizal dari kegiatan tadi, tujuan pembelajaran sudah disampaikan, area pengembangan juga sudah disampaikan, dan strateginya juga sudah disampaikan, bahkan tadi menggunakan beberapa alat ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Rizal inginkan dapat tercapai. Oke, baik Pak Rizal, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita berarti ketemu minggu depannya di kegiatan supervisi ya, pelaksanaannya. Oke, baik. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya yang bimbing doa untuk doa ada pagi. Mulai. Adil. Berapa mereka belajar? Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam. Ya, pagi ini udah piket. Ya, tiap hari itu kita harus piket ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman juga. Terus kalau misalkan kelasnya bersih, kita belajarnya fokus ya. Belajar fokus, selain fokus sehat juga. Karena kalau kelasnya bersih itu nanti kita udara yang kita hirup juga akan sehat. Sehingga badan kita terjaga dari penyakit ya. Baik tiap hari itu kelas selalu disapu. Karena sudah ada jadwal piketnya, makanya kalian harus piket ya. Selain berkesehatan juga karena buat fokus belajar. Kalau misalnya kelasnya kotor itu nanti nggak fokus belajarnya. Kalau nggak fokus belajar percuma kan, kalian berangkat dari rumah ke sini akhirnya nggak dapat ilmu yang didapat dari sekolahan cuma. Paham? Ya, sekarang Pak Rizal mau mengabsen dulu. Absen sambil menanyakan kabar ya. Isi hati kalian itu dari rumah berangkat ke sekolah itu seperti apa? Hewan-hewan yang mati juga itu disebutnya omnivora. Dari sini sudah mengerti? Nah, sekarang Pak Rizal mau membagi kalian ke 3 kelompok ya. Ada yang namanya kelompok kinestetik. Itu nanti dia mengelompokkannya melewati atau dia berperan sebagai rantai makanan. Temanya itu rantai makanan. Nanti dia bermain peran. Itu kelompok kinestetik. Ada juga kelompok visual. Kelompok visual adalah kelompok yang membuat rantai makanan, menjabarkan rantai makanan di sebuah kertas. Tadi dikasih kertasnya. Ada juga kelompok audiotori, kelompok yang nanti bakal membuat lagu dari rantai makanan. Dari kelompok visual itu menggunakan bahannya apa aja? Kertas ya, kertas apa? Pasturo, nanti digambar sama kalian rantai makanannya. Buat kelompok kinestetik berarti kalian membuat apa? Peran ya, membuat peran sebagai rantai makanan. Rantai makanan ada siapa saja, nanti kalian menjadi apa? Seolah-olah bermain peran lewat rantai makanan. Nah, ini buat kelompok kinestetik. Siapkan guntingnya, lem juga. Buat kelompok audiotori berarti kalian membuat lagu dari rantai makanan. Lagunya dibuat. Udah dikasih kita udah. Udah dinyatakan. Maju,
bisa memahami ya apa itu rantai makanan, apa itu yang namanya produsen, apa itu yang namanya konsumen tingkat 1, apa itu yang namanya konsumen tingkat 2, apa itu yang namanya konsumen tingkat 3, dan apa itu yang namanya pengurai. Sekarang saatnya untuk pulang. Sebelum pulang kalian membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilakan. Baris sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Eko Saputra dari Kabupaten Cirebon, CGP angkatan 11. Saya di sini tidak sendirian, saya berdua ditemani rekan sejawat saya atau teman kerja saya di SD saya. Di sini ada Pak Rizal Anggara, dia sebagai wali kelas 5. Dan alhamdulillah di sini juga sudah ada pengajar praktik saya, ada Pak Muhammad Iqbal dari SDN 1 Susupan. Baik, pada kegiatan kali ini saya akan mencoba melakukan kegiatan Pak Rizal terkait masalah supervisi akademik yang bahwasanya Pak Rizal ketahui bahwasanya kemarin kita sudah melakukan serangkaian kegiatan dalam bentuk supervisi akademik. Yang pertama itu kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi. Setelah praobservasi juga kita kan sudah melaksanakan kegiatan di kelas ya Pak Rizal ya. Saya sudah melihat beberapa yang diinginkan Pak Rizal, termasuk observasi di kelas itu, termasuk Pak Rizal dalam pembelajarannya itu sudah menggunakan berdiferensi seperti itu. Nah, pada kegiatan kali ini izinkan saya mengevaluasi seperti itu. Setelah Pak Rizal melaksanakan observasi, saya di sini coba akan membuat suatu kegiatan setelah pasca, berarti Pak Rizal ya. Sekarang pasca observasi. Nah, baik Pak Rizal, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawabkan Pak Rizal. Contohnya, apa sih yang Pak Rizal lakukan ketika Pak Rizal melaksanakan kegiatan observasi di kelas tersebut? Oke, di sini kurang lebih ada 7 pertanyaan ya Pak Rizal ya. Oke, nanti Pak Rizal juga jawab. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih perasaan Pak Rizal terkait tentang pembelajaran atau observasi yang telah kita laksanakan pada saat itu? Ya, pada kegiatan kemarin yang telah saya lakukan ya sama Pak Kos, saya merasa sedikit gugup, ya, tapi saya tertantang ya, karena saya ingin mengetahui sejauh mana kualitas saya dalam proses pembelajaran yang langsung. Jadi intinya Pak Rizal itu awalnya gugup, cuman merasa tertantang karena pengen tahu sih gimana saya mengajar seperti itu ya. Oke. Menurut Pak Rizal, area pengembangan apa sih yang dilakukan Pak Rizal berikut dengan langkah-langkah kegiatan yang Pak Rizal lakukan di kelas seperti itu? Dalam kegiatan kemarin saya melakukan pembelajaran berdiferensi. Itu saya bertujuan untuk peserta didik itu agak aktif, ya, aktif dalam mengajar. Langkah-langkahnya saya membuat 3 kelompok sesuai minat masing-masing. Ada kelompok estetik, visual, dan audiovisual. Nanti
di saat pembelajaran Pak Rizal itu dibagi beberapa kelompok ya sesuai dengan minat dan bakatnya dia masing-masing. Nah, sejauh mana sih Pak Rizal area pengembangan yang dilakukan Pak Rizal itu berhasil tidak pada saat itu? Pada kegiatan kemarin saya rasa cukup berhasil. Kenapa? Karena yang dikatakan hasil berhasil itu seperti apa gitu ya? Pada saat pembelajaran itu siswa aktif dalam pengerjaan kelompok, masing-masing siswa itu aktif dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di kelompoknya. Nah, terkait kendala Pak Rizal, ada tidak kendala ketika Pak Rizal kemarin untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas kemarin? Kendala Kegiatan kemarin itu saya mengalami kendala, salah satunya peserta didik yang bercanda dalam kelompok. Kegiatan tersebut dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Itu kendala yang saya hadapi. Kendalanya ada beberapa siswa yang memang belum siap ya Pak Rizal ya. Karena di awal sudah ditekankan bahwasanya ini kerja kelompok bukan individual seperti itu. Nah, terkait kendala, bagaimana sih tindak lanjut Pak Rizal untuk mungkin memperbaiki kendala-kendala yang ditemukan Pak Rizal? Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjut yang saya coba itu kemarin itu saya akan bersikap tegas. Satu, bersikap tegas pada didik. Yang kedua, saya akan mengingatkan bahwa pentingnya menghargai waktu dan menghargai orang lain di sekitar. Nah, itu targetnya kira-kira kapan untuk pelaksanaan itu yang akan dilakukan untuk seperti itu? Untuk tindak lanjut tersebut mungkin saya pada setiap pembelajarannya apa-apa, karena itu kan sifatnya kan berjenjang. Iya. Jadi setiap proses pembelajaran saya tekankan itu. Terkait tindak lanjut tadi Pak Rizal, apakah ada teman atau rekan sejawat Pak Rizal yang mengingatkan Pak Rizal tentang mungkin tadi pembelajaran seperti itu? Apakah tentang kendalanya seperti apa? Diingatkan tidak Pak Rizal? Apakah ada teman atau siapa barangkali Pak Rizal? Ya, ketika saya menghadapi kendala tersebut ya Pak Rizal, saya selalu berkonsultasi atau berdiskusi sesama rekan sejawat, kepala sekolah, jadi ingin menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi ada intinya. Berarti ada ya, Pak Rizal sudah mencoba berkolaborasi ya. Berarti ada seseorang yang memang mengingatkan Pak Rizal seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja sih Pak Rizal ya tentang kegiatan pasca observasi. Saya juga ini banyak terima kasih Pak Rizal sudah menyempatkan waktunya. Nah, terakhir Pak Rizal, bagaimana perasaan Pak Rizal tentang supervisi akademik yang sekarang kita sudah lakukan? Kita tadi ada 3 rangkaian kegiatan ya. Yang pertama ada praobservasi, setelah praobservasi juga kita melaksanakan kegiatan observasi, setelah observasi kita juga melaksanakan pasca observasi. Nah, bagaimana perasaan Pak Rizal tentang supervisi akademik dari urutan kegiatan tersebut? Supervisi akademik ini maksud saya sangat senang dan bangga, khususnya berterima kasih pada Pak Kos karena dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan saya sebagai pendidik. Mungkin itu aja Pak Kos. Terima kasih Pak Rizal ya. Ini sebelum saya akhiri, banyak buat Pak Pepe juga sudah berkenan hadir. Pak Rizal juga makasih sudah meluangkan waktunya. Oke, sebelum saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.